Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Natasha dari Prodi Pendidikan Jasmani NIM 2517311147, mata kuliah teori praktek atletik. Dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan 6 cabang atletik ya. Yang pertama yaitu jalan cepat, yang kedua lari sprint, yang ketiga lari estafet, yang keempat yaitu tolak peluru, yang kelima yaitu lempar cakram, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu lempar lembing. Selamat menyaksikan, bye bye. Baik, yang pertama kita akan melakukan jalan cepat. Cara melakukan jalan cepat: berdiri tegak, badan lurus ke depan, bahu rileks, melangkah ke depan dengan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu, lalu telapak kaki. Satu kaki harus selalu menyentuh tanah, tidak boleh melayang kaki. Kaki yang menyentuh tanah harus lurus dari tumit menyentuh hingga badan melewati. Ayunkan ke depan belakang secara alami, siku ditekuk 90 derajat seimbang dengan langkah kaki. Badan tegak, tidak membentuk atau condong berlebihan. Jaga langkah tetap cepat, ritmes, dan konsisten tanpa berlari. Peraturan jalan cepat: salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah, kaki depan harus lurus saat menyentuh tanah, tidak boleh melayang seperti berlari. Atlet yang melanggar teknik akan mendapat peringatan atau diskualifikasi. Pengertian lari sprint adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari cepat mungkin dalam jarak pendek, jarak yang biasanya diperoleh dalam lari sprint antara lain 50 meter, 60 meter, 100 meter, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan lari sprint. Bersedia. Siap. Mulai. Cara melakukan lari sprint: posisi start atau start jongkok, satu kaki di depan dan satu di belakang, kedua tangan di tanah, badan condong ke depan, pandangan ke arah ke depan, aba-aba siap. Pinggul diangkat lebih tinggi dari bahu, berat badan bertumpu pada tangan dan kaki, otot siap untuk bergerak. Tolakan awal: dorong kaki belakang dengan kuat, ayunkan dengan berlawanan dengan kaki, badan tetap condong ke depan. Fase berlari: langkahkan kaki cepat dan ringan, ayunan dengan seimbang, badan semakin tegak saat kecepatan maksimal. Teknik finish: tetap berlari sampai garis akhir, condongkan dada ke depan saat melewati garis finish, jangan melompat sebelum garis. Ada beberapa cara start, itu start pendek atau boom start. Jarak kaki depan ke garis start dekat, cocok untuk pelari yang memiliki reaksi cepat. Start menengah atau medium start. Jarak kaki depan dan belakang sedang, paling sering digunakan karena seimbang dan stabil. Start yang ketiga itu start panjang atau long start. Jarak kaki depan dan belakang lebih jauh, cocok untuk pelari dengan kekuatan kaki besar. Peraturan lari sprint: start menggunakan start jongkok, pelatih tidak boleh mencari start. Setiap pelari harus tetap di lintasan masing-masing. Pemenang ditentukan dari siapa yang pertama menyentuh garis finish. Saya akan mempraktikkan lari estafet. Cara melakukan lari estafet: yang pertama itu posisi awal. Pelari pertama berdiri di garis start sambil memegang tongkat estafet. Pelari berikutnya menunggu di zona pergantian dengan posisi siap berlari, start dan berlari. Pelari pertama melakukan start jongkok atau untuk nomor start, berlari secepat mungkin di lintasan masing-masing. Memberikan tongkat estafet dilakukan di dalam zona pergantian. Pemberian tongkat dapat menggunakan
cara visual, penerima melihat ke belakang. Cara non-visual, penerima tidak melihat ke belakang. Tongkat diberikan ke tangan penerima dengan tepat dan kuat. Menerima tongkat, penerima mulai berlari sebelum menerima tongkat. Tangan diayun ke belakang sesuai aba-aba. Setelah menerima tongkat, pelari langsung berlari maksimal ke pelari berikutnya. Proses ini diulangi hingga pelari terakhir. Pelari terakhir berlari secepat mungkin menuju garis finish sambil membawa tongkat. Peraturan lari estafet. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Tongkat estafet harus diberikan di zona pergantian. Tongkat tidak boleh dilempar. Jika tongkat jatuh harus diambil oleh pelari yang menjatuhkannya. Setiap pelari menempuh jarak yang sama. Cabang olahraga estafet adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan oleh satu tim. Biasanya berdiri dari 4 pelari yang berlari secara bergantian sambil menendangkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya di zona pergantian hingga mencapai garis finish. Manfaatnya lari estafet itu meningkatkan kebugaran jasmani, terutama daya tahan dan kecepatan, melatih kerja sama tim dan kekompakan. Gerakan selanjutnya itu tolak peluru. Cara melakukan tolak peluru. Yang pertama itu cara memegang peluru. Peluru diletakkan di telapak tangan dekat jari-jari. Jari-jari direnggangkan untuk menahan peluru. Peluru ditempelkan di leher tepat di bawah rahang. Siku diangkat ke samping. Yang kedua itu sikap awal. Berdiri menyamping arah tolakan. Kaki dibuka selebar bahu. Kaki belakang sedikit ditekuk. Badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah ketolakan. Yang ketiga itu gerakan menolak. Putar badan ke depan secara cepat. Dorong peluru dari leher dengan satu tangan. Tolakan dilakukan kuat ke depan atas, bukan dilempar. Yang keempat, sikap akhir. Berat badan dipindahkan ke arah kaki depan. Tangan menolak lurus ke depan atas. Jangan keseimbangan agar tidak keluar lingkaran. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan. Peluru tidak boleh dilempar, harus ditolak. Tolakan menggunakan satu tangan. Kaki tidak boleh melewati batas lingkaran. Peraturan tolak peluru. Peluru ditolak dengan satu tangan dari bahu. Peluru tidak boleh dilempar tetapi ditolak. Atlet harus berada di dalam lingkaran tolakan. Tolakan sah jika peluru jatuh di sektor tolakan. Tidak boleh melewati garis batas. Latihan yang selanjutnya itu lempar cakram. Adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram. Pinggirannya berbentuk bulat dan pipih dari dalam lingkarannya dengan gerakan memutar. Bertujuan untuk mencapai jarak lemparan sejauh-jauhnya sesuai peraturan. Selanjutnya kita akan melakukan lempar cakram. Cara melakukan lempar cakram yaitu cakram diletakkan di telapak tangan, jari-jari direnggangkan, ibu jari menempel di samping cakram. Pegang lengan rileks, tidak terlalu kuat. Berdiri menyamping arah lemparan. Kaki dibuka selebar bahu. Lutut sedikit ditekuk. Tangan yang memegang cakram diayun ke belakang. Badan diputar dari pinggul dan bahu ke arah depan. Kaki ikut berputar untuk menambah tenaga. Jaga keseimbangan tubuh saat berputar. Ayunkan lengan ke depan dan lepaskan cakram. Lepaskan cakram setinggi bahu dengan sudut sekitar 30-40 derajat. Cakram dilepaskan dari jari telunjuk. Badan condong ke depan.
Mengikuti arah lemparan, kaki menjaga keseimbangan agar tidak keluar lingkaran. Ada beberapa peraturan lempar cakram, yaitu pertama, cakram dilempar dari dalam lingkaran lempar. Atlet tidak boleh keluar lingkaran sebelum cakram jatuh. Lemparan dilakukan dengan satu tangan. Cakram harus jatuh di sektor lempar. Keluar lingkaran harus dari bagian belakang. Ada 3 gaya yang dapat dilakukan dalam lempar cakram. Yang pertama itu gaya menyamping atau tanpa putaran. Berdiri menyamping ke arah lemparan, kaki dibuka selebar bahu, cakram diayun ke belakang lalu ke depan. Lempar cakram dengan dorongan tangan dan putaran badan. Cocok untuk pemula seperti yang di atas. Gaya yang kedua yaitu gaya setengah putaran. Awalan menyamping, badan diputar setengah 180 derajat. Berat badan dipindahkan ke kaki depan. Lempar cakram ke arah depan atau atas. Lebih kuat dari gaya menyamping, seperti gambar yang ada di atas. Gaya yang ketiga itu gaya putaran penuh. Awalan membelakangi arah lemparan, melakukan putaran penuh 360 derajat. Putaran badan cepat dan seimbang. Lempar cakram dengan tenaga maksimal, digunakan atlet profesional seperti gambar yang ada di atas. Selanjutnya kita akan membahas pengertian lempar lembing. Adalah salah satu cabang olahraga atletik yang termasuk dalam nomor lempar, di mana seseorang atlet melempar lembing atau alat berbentuk tongkat panjang menyerupai tombak sejauh mungkin ke arah depan dengan menggunakan satu tangan melalui lintasan awalan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lempar lembing bertujuan untuk mencapai jarak lemparan terjauh yang sah. Lemparan dinyatakan sah apabila lembing dilempaskan di belakang garis batas, tidak melewati garis lempar, serta menancap dengan ujung runcing terlebih dahulu pada sektor pendaratan. Cabang olahraga ini membutuhkan kekuatan otot lengan, kecepatan awalan, kelenturan tubuh, serta koordinasi gaya gerak yang baik agar lemparan dapat dilakukan secara maksimal dan efektif. Dalam pelaksanaannya, lempar lembing memiliki teknik-teknik dasar seperti cara memegang lembing, cara membawa lembing, awalan lari, langkah silang, gerakan lempar, dan sikap akhir. Semua teknik tersebut harus dilakukan dengan benar agar lemparan menjadi optimal serta mengurangi risiko cedera. Lempar lembing sering dipertandingkan dalam berbagai ajang olahraga seperti olimpiade, kejuaraan, dan perlombaan tingkat sekolah, sehingga menjadi salah satu nomor atlet yang penting untuk dipelajari. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada beberapa teknik yang dilakukan dalam lempar lembing. Yang pertama yaitu teknik memegang lembing. Ada 3 cara memegang lembing, yaitu cara Amerika, ibu jari dan telunjuk menjepit tali lembing. Cara Finlandia, ibu jari dan jari tengah menjepit tali lembing. Cara pasif atau V-grip, lembing dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Teknik ini dipilih sesuai kenyamanan atlet. Yang kedua itu teknik membawa lembing. Lembing dibawa sejajar bahu, ujung lembing mengarah ke depan, agak serong ke atas siku dengan sedikit ditekuk dan rileks. 3. Teknik awalan. Awalan dilakukan dengan lari lurus, kecepatan lari meningkat secara bertahap. Panjang awalan disesuaikan kemampuan atlet. 4. Teknik melangkah silang. Dilakukan sebelum melempar, kaki menyilang sambil badan sedikit dimiringkan ke belakang, bertujuan menambah tenaga lemparan. Yang kelima itu teknik melempar. Kaki depan
menahan badan diputar ke depan, lengan diayun kuat ke depan. Lembing dilemparkan di atas bahu dengan sudut sekitar 30 sampai 40 derajat. Yang keenam yaitu teknik sikap akhir. Badan condong ke depan mengikuti lemparan, kaki belakang melangkah ke depan untuk menjaga keseimbangan. Atlet tidak boleh melewati garis lemparan. Selanjutnya kita akan melakukan lempar lembing. Ada beberapa aturan dalam permainan lempar lembing, yaitu yang pertama itu peraturan alat. Lembing terbuat dari logam atau bahan yang ditentukan. Lembing harus memiliki ujung runcing. Berat lembing putra 800 gram. Berat lembing putri yaitu 600 gram. Yang kedua itu peraturan lapangan. Lintasan awalan berbentuk lurus. Panjang lintasan awalan maksimal 36,5 meter. Lebar lintasan awalan 4 meter. Skor pendaratan berbentuk sudut sekitar 29 derajat. Yang ketiga itu peraturan teknik lemparan. Lemparan dilakukan dengan satu tangan di atas bahu. Lembing harus dilempar dari belakang garis batas. Atlet tidak boleh memutar badan penuh seperti lempar cakram. Ujung lembing harus menancap terlebih dahulu saat mendarat. Yang keempat yaitu peraturan lemparan sah. Lemparan dinyatakan sah apabila lembing jatuh di dalam sektor pendaratan atau tidak boleh menyentuh atau melewati garis batas. Ujung lembing menyentuh tanah terlebih dahulu. Yang kelima yaitu peraturan lemparan tidak sah. Lemparan dinyatakan tidak sah jika lembing jatuh di luar sektor atau melewati garis batas setelah melempar. Lembing dilempar dengan cara tidak sesuai teknik. Ujung lembing tidak menancap lebih dulu. Yang keenam itu penilaian. Jarak diukur dari batas pertama ujung lembing menyentuh tanah. Jarak terjauh menjadi hasil terbaik atlet. Cara melakukan lempar lembing. Yang pertama yaitu sikap awal. Pegang lembing dengan satu tangan, biasanya tangan kanan. Lembing diletakkan sejajar bahu atau di atas bahu. Ujung lembing mengarah ke depan, agak serong ke atas. Badan berdiri tegak dan rileks. Awalan. Lakukan lari lurus ke depan. Kecepatan lari bertambah secara bertahap. Pandangan ke arah ke depan. Yang ketiga itu langkah silang. Dilakukan menjelang melempar, kaki menyilang sambil badan sedikit condong ke belakang. Lembing ditarik ke belakang untuk menambah tenaga. Yang keempat itu gerakan melempar. Kaki depan menahan badan, pinggul dan bahu diputar ke depan. Lengan melempar diayunkan kuat ke depan. Lepaskan lembing di atas bahu dengan sudut 30 sampai 40 derajat. Sikap akhir. Badan condong ke depan mengikuti lemparan. Kaki belakang melangkah ke depan untuk menjaga keseimbangan. Jangan melewati garis batas lemparan. Baik, itulah saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.